Sabda al-khawarij kilabun nar. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing di neraka. Wahabi ini berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka di mana-mana ada ciri-cirinya. Apa perbezaannya? Kalau secara asas, perbezaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau di dalam akidah di Indonesia, Malaysia mengikuti mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Konsep yang diajarkan itu sifat wajib 20 bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa. Kalau Wahabi ini tak mau sama Imam Asy'ari, dan mereka akidahnya bukan sifat 20, tapi mereka akidahnya tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini Wahabi. Ini kalau secara akidah. Kemudian dari tauhid 3 Wahabi ini, dari tauhid rububiyah uluhiyah, Wahabi beza lagi dengan kita. Bezanya apa? Kalau kita senang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah, apalagi orang-orang yang mengikuti tarekat. Kalau Wahabi, orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu dianggap syirik. Jadi kita ini disyirikkan oleh Wahabi. Ini perbezaannya lagi. Nah, itu secara akidah. Kemudian secara amaliyah, secara ibadah juga beza dengan kita. Kita di Indonesia, Malaysia ini ibadahnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau Wahabi ibadahnya tidak ikut mazhab. Karenanya Wahabi ini kalau sholat tak baca usolli, tak ada usolli, langsung Allahu Akbar, entah niat apa enggak itu. Pokoknya Allahu Akbar, tak ada usollinya. Lalu begitu baca surat Fatihah, mereka di Indonesia biasanya tak baca basmalah. Mereka langsung baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada basmalahnya. Kalau kita baca basmalah, mengapa baca basmalah? Karena di Al-Quran ada. Kita dalilnya Al-Quran dan hadis. Saudara kalau beli mushaf Al-Quran, Al-Quran yang terbit Malaysia, Al-Quran terbit Singapura, Al-Quran terbit Indonesia, Al-Quran terbit Mesir, Al-Quran terbit Saudi Arabia, ada basmalahnya semua, makanya kita baca. Wahabi tak baca basmalah, memang dikurang-kurangi ibadahnya itu. Kita baca. Kemudian Wahabi selain tak baca basmalah, nanti kalau sholat subuh di negeri kita tak baca kunut. Di sini ada Wahabi yang tak baca kunut di Malaysia. Ya mungkin di sini ya tak ada, tapi mungkin di KL, di Perlis ya. Katanya di Perlis dilarang baca kunut itu. Orang berdoa beribadah dilarang. Ya cuma Perlis ini. Dilarang baca kunut. Kita baca kunut. Mengapa baca kunut? Karena kunut subuh itu cara sholatnya baginda Rasulullah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah ketika mengajarkan sholat kepada murid-muridnya, kepada umat Islam pada masa itu, sholat subuh beliau berkunut. Selesai berkunut, selesai sholat beliau cakap, ana ashbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini paling serupa dengan Rasulullah dalam masalah sholat. Makanya beliau berkunut, berarti Rasulullah baca kunut. Wahabi tak mau baca kunut. Kalaupun berjamaah sama kita, yang lain angkat tangan baca kunut, kalau Wahabi diam, tak baca amin. Itu kalau sholat subuh. Lalu kalau lepas sholat, kita ini baca zikir bersama-sama dan nyaring suara. Mereka senyap-senyap aja, entah baca apa enggak. Tak jelas apa yang mereka baca, itu Wahabi. Lalu kalau kita lepas itu doa bersama. Kalau Wahabi tak ada doa bersama. Doa bersama dibid'ahkan, diharamkan oleh mereka. Ini sholat.
Lalu kadang-kadang cara berdirinya beza. Kalau kita ini jarak kaki kanan dan kiri biasanya dalam kitab 1 jengkal. Kalau Wahabi macam 0,5 meter itu. 0,5 meter. Dan kita kalau bersedekap waktu sholat, tangan ini di bawah buah dada, di atas pusar atau di pusar. Kalau Wahabi kadang begini. Sholatnya begini. Kalau begini nih Wahabi biasanya. Macam kesejukan ya. Jadi sini. Ini kalau cara sholat Wahabi. Lalu mereka ibadahnya juga beza-beza. Apa bezanya? Kalau sholat Jumat azan sekali, tak mau 2 kali. Dan kadang khutbahnya tak ada tongkat. Kalau kita di sini ada tongkat. Ada tongkat. Mereka tak pakai tongkat. Banyak beza mereka dengan kita. Itu dalam ibadah sehari-hari. Lalu dalam acara-acara keagamaan mereka beza. Ini sebentar lagi Rabiul Awal, umat Islam biasanya merayakan Maulid Nabi. Kalau Wahabi tak ada maulid. Maulid Nabi katanya bid'ah kata mereka. Ini Mufti Wahabi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ditanya, "Syekh, gimana kalau kita merayakan Maulid baca ya Nabi? Itu haram. Bid'ah." Mengapa haram? Tak ada pada masa Rasulullah katanya. Lalu putra mahkota Muhammad bin Salman tanya sama Syekh itu, "Syekh, kerajaan ini tiap tahun mengadakan festival budaya. Menampilkan budaya-budaya dulu, lalu ada tari-tarian, ada joget-joget. Macam mana Syekh tiap tahun?" "Oh, gak apa-apa itu. Karena orang joget-joget bisa kesehatan, nanti kuat untuk sholat," katanya. Pokoknya kalau dari kerajaan boleh menurut dia, tapi kalau dari agama tak boleh itu. Lalu Mufti Wahabi pernah dijemput pula di university, apa namanya, Disnatalis ya, ulang tahun university, apa namanya di sini? Ada university misalnya 5 tahun, 6 tahun, apa namanya? Ya perayaan lah, perayaan berapa tahun. Ini gimana? Oh gak apa-apa itu. Cuma Maulid Nabi aja yang dibid'ahkan oleh mereka. Nanti bulan Rajab kita Isra Mi'raj, mereka tak ada Isra Mi'raj. Mereka banyak beda memang dengan kita. Kita ini kalau ada orang meninggal baca tahlil, sini baca tahlil. Wahabi haram, tak ada tahlil, padahal ada dalilnya. Mereka suka mengharam-haramkan. Lalu orang yang meninggal ya, biasanya keluarganya orang yang baca tahlil bagi makan. Mereka tak ada, diharamkan oleh mereka. Sikit-sikit haram mereka. Ini diantara perbezaan kita dengan Wahabi. Kita ada ziarah kubur, Wahabi tak ada ziarah kubur. Kalau kita ada. Ini beberapa perbezaan Wahabi dengan kita ya. Kalau orangnya ya macam samalah. Kita banyak makan, mereka kadang lebih banyak makannya. Jadi tak ada beza kalau orang-orangnya sama saja itu. Bahwa umat Islam ini nggak apa-apa, ajaran kita disesatkan. Mengapa? Mereka tak tahu dalil. Kita ini dalilnya kuat, nggak perlu khawatir. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diancam masuk neraka. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dijanjikan masuk surga. Apakah orang-orang di luar Ahlus Sunnah bisa masuk surga? Bisa, boleh. Pertama, mungkin punya anak soleh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Anaknya rajin mendoakan. Tapi biasanya orang Wahabi anaknya Wahabi pula, jadi tak soleh anaknya. Mungkin, atau mungkin setelah lama di neraka baru masuk surga itu.
Karena dalam hadis-hadis macam Khawarij, Wahabi ini kan Khawarij. Rasulullah SAW bersabda, al Khawarij kilabun nar. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing di neraka. Maksudnya apa? Orang Khawarij ini dimasukkan neraka dan bentuk badannya dirubah oleh Allah menjadi macam anjing. Jadi azabnya 2 kali. Sudah masuk neraka, sudah tak berupa orang tapi berupa anjing. Memang diancam. Jadi begitu. Ya mungkin setelah masuk neraka baru masuk surga itu. Kecuali kalau punya amal soleh atau punya anak soleh. Karenanya kalau punya anak jangan dimasukkan ke sekolah Wahabi. Karena kalau anak ini masuk sekolah Wahabi nanti jadi anak durhaka pada orang tua. Kalau waktunya belajar di tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar nanti jadi anak berbakti pada orang tua. Jadi begitu. Kalau yang ada sekarang ya, memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Yang sekarang berkembang di dunia Islam selain Asy'ariyah Maturidiyah, itu ada Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah. Pusatnya di Iran, di Parsi. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada aliran Ibadiyah yang ada di kerajaan Oman. Di kerajaan Oman ya, 2 tahun yang silam atau 3 tahun sultannya meninggal, Sultan Qaboos. Nah ini akidahnya akidah Ibadiyah. Ibadiyah ini bagian dari golongan Khawarij, cawangan dari Khawarij. Lalu ada Syiah Zaidiyah di Yaman. Syiah Zaidiyah ini juga bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang ada sekarang. Kemudian ada Syiah Ismailiyah di Syam, di Syria. Syiah Ismailiyah ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan oleh para ulama dianggap firqah atau golongan yang keluar dari Islam. Ini Syiah Ismailiyah. Kemudian ada Wahabi. Wahabi ini jelas bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang ada sekarang. Lalu ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena di kitab-kitabnya memang mengambil akidah Mu'tazilah. Ini mazhab-mazhab yang sekarang lagi berkembang di dunia, di dalam Islam. Ya memang Asy'ariyah Maturidiyah ini yang ahlus sunnah wal jamaah, yang lain memang bukan. Jadi macam itu. Kalau di Indonesia, Malaysia, fahaman di luar ahlus sunnah yang berkembang ada 4. Wahabi. Wahabi ini di Indonesia, di Malaysia sama-sama ada. Kemudian 2 Syiah. Syiah ini sama-sama ada. Kalau di Malaysia ya di KL, di Selangor, kemudian di Johor. Entah daerah lain ada apa enggak. Lalu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Indonesia, Malaysia ini ada. Kemudian liberalisme, pluralisme. Ini yang ada, dan ada tokoh-tokohnya, ada ustadz-ustadznya. Kalau aliran-aliran sesat yang lain, walaupun ramai, tapi mereka tak punya ulama. Dan berkembangnya senyap-senyap. Diam-diam. 2016 atau 15, Jabatan Agama Johor bagi tahu, aliran sesat di kerajaan Johor itu 145. Kalau Pahang ini entah ada berapa, karena Pahang lebih luas kerajaannya, lebih ramai orangnya. Kalau lebih ramai macam lebih banyak yang nakal-nakal itu. Tapi ya ada lah. Jadi begitu.